Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Dia Salsabila. Saya dari Prodi S1 Farmasi Setik Siti Khadijah Kota Palembang dengan NIM 4820107. Di sini saya akan menjawab kuis dari Miss Arni. Yang pertama yaitu jelaskan perbedaan definite article dan indefinite article. Definite article adalah kata yang pasti, sedangkan indefinite article adalah kata yang tidak pasti. Nah, definite article ini digunakan untuk kata yang spesifik atau telah diterangkan sebelumnya. Sedangkan indefinite article adalah kata yang digunakan untuk hal yang belum spesifik atau belum diterangkan sebelumnya. Yang kedua yaitu jelaskan perbedaan dan an artikel. Digunakan untuk kata yang berawalan huruf konsonan, sedangkan an adalah kata yang digunakan untuk huruf yang berawalan vokal. Yang ketiga yaitu jelaskan keadaan kapan kita menggunakan artikel the. Artikel the digunakan untuk menunjukkan kata benda yang spesifik dalam bentuk singular dan plural. Yang keempat yaitu berikan masing-masing 5 contoh artikel an, dan the. Yaitu contohnya seperti a car, a motorcycle, a table, a book, dan a mirror. Sedangkan untuk an yaitu contohnya seperti an apple, an orange, an elephant, an dan an umbrella. Sedangkan untuk the yaitu contohnya the art, the boy, the honey, setelah itu the chair, dan the table. Yang kelima yaitu jelaskan yang dimaksud dengan adverb of frequency. Adverb of frequency adalah kata keterangan yang digunakan untuk menunjukkan seberapa sering kita melakukan aktivitas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keenam yaitu sebutkan 5 macam adverb of frequency. Yang pertama yaitu always, usually, normally atau generally, hardly, and never. Yang ketujuh yaitu di mana letak adverb of frequency pada kalimat positif. Jika kata kerjanya hanya satu, maka kata keterangan ditempatkan di tengah kalimat setelah kata subjek dan sebelum kata kerja. Nah, jika kata kerjanya lebih dari satu, maka kata kerja kedua diletakkan sebelum kata kerja utama. Yang kedelapan yaitu berikan contoh kalimat yang menggunakan adverb of frequency baik kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Yang positif yaitu Andini always go to school before 7 am. Negatif yaitu Andini doesn't always go to school before 7 am. Sedangkan untuk interrogatif yaitu Does Andini always go to school before 7 am? Yang kesembilan yaitu apa yang dimaksud dengan simple present tense. Simple present tense adalah kalimat sederhana yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari. Simple present tense juga bisa digunakan untuk kegiatan yang berlangsung sekarang. Nah, yang ke-10 yaitu apa perbedaan kalimat nominal dan kalimat verbal. Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja tetapi menggunakan kata kerja bantu. Sedangkan kalimat verbal adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Yang ke-11 yaitu jelaskan rumus mengenai kalimat nominal pada simple present tense baik kalimat positif, negatif, interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimatnya. Yang pertama yaitu positif, rumusnya subject plus is, or are plus complement. Contohnya, she is my English teacher. Yang kedua yaitu negatif, rumusnya yaitu subject plus not plus is, or are, setelah itu plus complement. Contohnya, she is doesn't my English teacher. Yang ketiga yaitu interrogatif. Rumusnya is, are plus subject plus complement. Contohnya seperti is she your English teacher? Yang ke-12 yaitu jelaskan rumus mengenai
kalimat verbal pada simple present tense baik kalimat positif, negatif, interrogatif, dan berikan contoh di setiap kalimatnya. Nah, yang pertama yaitu positif, rumusnya yaitu subject, verb one, and object. Contohnya seperti I eat rice every day. Sedangkan untuk yang negatif yaitu rumusnya subject plus don't or doesn't plus verb one and object. Contohnya I don't eat rice every day. Sedangkan untuk interrogatif rumusnya yaitu do atau does plus subject plus verb one and plus object. Contohnya, do you eat rice every day? Yang ke-13 yaitu jelaskan perbedaan menggunakan do dan does. Do ini digunakan untuk I, you, they, we. Setelah itu do ini juga bisa digunakan lebih dari satu orang atau satu benda. Do ini juga bukan hanya untuk simple present tense saja, tetapi juga untuk future tense dan past future tense. Sedangkan does yaitu digunakan untuk she, he, it. Nah, does ini hanya bisa digunakan untuk satu orang atau satu benda saja. Does ini hanya bisa digunakan untuk simple present tense saja. 14 yaitu jelaskan perbedaan penggunaan verb yang ditambah dengan s atau es dan yang tidak ditambah s atau es. Nah, verb yang ditambah s atau es adalah kata kerja yang mengikuti subjek yang merupakan pihak ketiga, contohnya she, he, it, sedangkan ayu, dewi itu tidak menggunakan s atau es. Yang ke-15 yaitu jelaskan perbedaan singular noun dan plural noun, berikan contohnya. Singular noun yaitu kata benda tunggal yang menggunakan dan en yang artinya sebuah, sesuatu, dan seseorang. Contohnya, an artist, a car. Setelah itu an apple, an hour, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk plural noun adalah kata benda jamak atau kata benda lebih dari satu yang menggunakan s atau es, ies, dan es. Contohnya, potato menjadi potatoes, fly menjadi flies, study menjadi studies, boy menjadi boys. Yang ke-16 yaitu jelaskan perbedaan countable noun dan uncountable noun, berikan contohnya. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung, sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Contoh countable noun yaitu a book, setelah itu a car, a television, and a handphone, dan lain-lain. Sedangkan untuk uncountable noun yaitu seperti sugar, salt, meat, rice, dan lain-lain. 17 yaitu jelaskan perbedaan abstrak dan konkret noun, berikan contohnya. Abstrak noun adalah kata benda yang tidak bisa kita rasakan, kita pegang, kita cium dengan panca indera kita, tetapi bisa kita rasakan. Contohnya seperti weakness, setelah itu tolerance, setelah itu sadness, dan happiness, beauty, dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk concrete noun adalah kata benda yang nyata, kata benda yang bisa kita lihat dengan panca indera kita. Contohnya seperti cow, setelah itu New York, setelah itu ada table, chair, book, dan lain-lain. Yang ke-18 yaitu jelaskan perbedaan proper noun dan common noun, berikan contohnya. Proper noun adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan nama orang, nama hewan, nama benda, setelah itu nama negara, nama kota, secara spesifik yang diawali dengan huruf kapital. Contohnya, Andini Dea Salsabila, setelah itu Agnes Monica, Bandung untuk kota, setelah itu ada Indonesia untuk negara. Nah, sedangkan common noun untuk menunjukkan
tempat, hewan, orang, dengan secara umum dan tidak diawali dengan huruf kapital. Contohnya, city, setelah itu book untuk benda, setelah itu country untuk negara. Yang ke-19 yaitu jelaskan perbedaan komponen dan kolektif noun. Berikan contohnya. Komponen adalah sebuah nomina baru yang digabungkan menjadi dua atau lebih nomina. Contohnya seperti girl first friend menjadi girlfriend, boy first friend menjadi boyfriend, setelah itu sea plus food menjadi seafood, best first friend menjadi best friend. Sedangkan untuk collective noun adalah kata yang digunakan untuk sekelompok atau sejumlah orang. Contohnya seperti kru, staff, apoteker, dokter, non, dan lain-lain. 20 yaitu apa itu WH question? WH question adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban atau sebuah informasi. Nah, yang kedua satu yaitu jelaskan 8 macam WH question dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama yaitu what atau apa digunakan untuk menanyakan suatu informasi tentang suatu hal. Contohnya what is your name, what are you doing. Sedangkan yang kedua yaitu where atau di mana digunakan untuk menanyakan suatu tempat atau lokasi. Contohnya where do you live, where do you countries. Dan yang ketiga yaitu when atau kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya when will you marry me. Yang keempat yaitu why atau kenapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya why do you happy today. Dan yang kelima yaitu which atau pilihan untuk menanyakan pilihan atau kepastian kepada seseorang. Contohnya, which one is the most delicious, green tea or red velvet? Nah, untuk yang keenam yaitu who atau siapa digunakan untuk menanyakan seseorang. Contohnya, who is that girl? Yang ketujuh yaitu whom atau dengan siapa digunakan untuk menanyakan seseorang, tetapi orang yang dimaksud tersebut adalah objek. Contohnya seperti whom will you marry with. Sedangkan untuk yang ke-8 yaitu whose atau punya siapa ditanyakan untuk menanyakan kepemilikan. Contohnya whose bag is that, whose car is that, dan lain-lain. Yang kedua-dua yaitu bisakah WH question digunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif? Bila iya, berikan contoh, bila tidak, berikan alasan. Jawabannya iya atau bisa. Contohnya yaitu negatif, which one is in yours? Sedangkan untuk interrogatif yaitu contohnya, do you recognize the person standing in front you? Dan whose is this? Nah, itulah tadi jawaban kuis dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.